Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursyam Anaguna dari kelompok 3, Angkatan 8, gelombang ketiga, Latsar CPNS Kemendikbud tahun 2022. Baik, hari ini saya sudah kedatangan mentor. Mentornya adalah Ibu Nurhaini. Ya, boleh perkenalan diri sedikit, Ibu, sebagai mentor kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaini. Ya, kapasitasnya saat ini adalah sebagai mentor CPNS angkatan yang paling baru ini ya. Saat ini saya ditugaskan sebagai koordinator prodi di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sebelumnya apa kabar Ibu? Baik ya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu, kita akan bincang diskusi ini tentang wawasan kebangsaan. Jadi saya mau tahu dulu nih, apa sih pandangan Ibu tentang wawasan kebangsaan menurut perspektif Ibu? Secara general ya, kalau kita bicarakan secara general definisi wawasan kebangsaan, kita ini semua ya, apalagi yang sudah lulus ASN ini juga Iya, sudah pernah diuji terkait hal ini. Semuanya terkait dengan kenegaraan ya, nilai-nilai, prinsip atau cara hidup ya dalam bernegara. Itu semua wawasan kebangsaan, termasuk kita mengetahui dan memahami sejarah bangsa Indonesia, itu masuk juga dalam pemahaman wawasan kebangsaan, karena nilai dan pondasi hidup kita sekarang itu terbentuk juga dari sejarah bangsa, mau tidak mau itu harus diakui. Jadi saya kira secara general ya itu ya, mulai dari sejarah yang kemudian membentuk nilai hidup kita dalam bernegara pada saat sekarang ini. oh iya, baik Bu. Kemudian Bu, kalau misalnya dalam prodi nih, apakah prinsip-prinsip yang tadi itu sudah diterapkan di lingkungan prodi sendiri? Karena kebetulan kan Ibu sebagai koordinator prodi pendidikan bahasa Inggris. Saya ingin tahu lebih dalam nih Bu tentang bagaimana sih di lingkungan terkait dengan wawasan kebangsaan para dosen atau mahasiswa atau seperti apa Bu? Khusus sebagai dosen kita ini kan mengabdi dalam bentuk pengabdian kepada bidang pendidikan, maka itu secara fokusnya tujuan kita itu adalah bagaimana ada ya di undang-undang yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya Iya. ada juga dalam tujuan pendidikan nasional, dan itu juga tertuang dalam kurikulum yang kita tekuni di perguruan tinggi. Maka tugas pokok kita ya itu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan fokus pada expertise atau keahlian masing-masing ya di pendidikan apapun itu, dan itu tercermin dalam Tridharma perguruan tinggi itu pastinya ada pendidikan, penelitian dan pengabdian. Maka fokus kita melaksanakan tiga hal ini tidak lain adalah memberikan kembali kepada negara, kepada bangsa untuk pengembangan, dan bagaimana secara keseluruhan ataupun secara khusus ya Iya. mahasiswa yang kita ajar atau lingkungan tempat kita mengabdi itu berkembang, ada peningkatan dalam nilai hidup atau cara hidup mereka, apakah itu dalam paradigma bernegara ataupun hal-hal seperti kehidupan sosialnya bisa meningkat dengan ada kontribusi kita yang kita lakukan melalui keahlian dalam bidang pendidikan seperti Ya, itu. betul sekali Bu. Nah, kalau mengenai kegiatan-kegiatan nih Bu, kira-kira ada tidak kegiatan-kegiatan di kampus itu yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan ataupun bela negara seperti itu Bu? Saya kira itu banyak sekali ya. Ya, Saat semuanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada nilai wawasan kebangsaan dan bela negaranya. Dosen-dosen bisa melakukannya, yang seperti saya katakan tadi, kita kan fokusnya di bidang pendidikan, maka kita bisa melakukan hal itu dari hal paling sederhana yang sehari-hari kita lakukan, mengajar bidang kita kepada mahasiswa, agar mereka bisa mengaplikasikan nanti saat bergabung di masyarakat. ya, Nah, tidak hanya kita bisa mendorong mahasiswanya juga, mereka tidak perlu harus sudah sangat excel atau sudah sangat ahli dalam banyak bidang. Setidaknya semua ilmu yang sudah mereka dapatkan dari kita,
itu bisa mereka punya organisasi ya, punya Ya. banyak organisasi, punya banyak forum. Dengan bergabung dalam berbagai organisasi dan forum, itu bisa keluar dan juga memberi manfaat di masyarakat, memberikan banyak pemahaman yang ada nilai-nilai wawasan kebangsaannya dan juga bela negaranya. Jadi mulai dari dosen itu sudah harus bisa menanamkan nilai tersebut, menyampaikannya dengan baik kepada mahasiswa. Nah, jadi kita ini bisa bergerak bersama ke lingkungan yang lebih luas untuk penyebaran dan penanaman nilai tersebut. Oke, Bu. Nah, kalau tadi ya sudah dijabarkan ya wawasan kebangsaan itu, kemudian aplikasinya. Nah, harapan Ibu kira-kira kepada generasi penerus kita nih, bagaimana sih nanti ke depannya terkait bagaimana sih kontribusi mereka terhadap bangsa ini? Kira-kira harapan Ibu bagaimana ke depan? Ada harapan yang sangat besar ya untuk generasi muda yang sekarang, mengingat di rentang tahun-tahun yang kita ada sekarang ini adalah di mana angka usia produktif itu sangat besar di Indonesia. Ya, betul sekali. Kemudian platform digital itu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar, di mana generasi muda kita itu sangat besar jumlahnya yang menggunakan platform digital, apakah internet, apalagi sosial media. Ya. Itu harusnya bisa diarahkan ke arah yang baik, bagaimana menyebarkan yang tadi dikatakan wawasan kebangsaan, paham bela negara, kemudian juga bagaimana memperkenalkan negara kita ke dunia, bahwa masyarakat Indonesia itu ya sesuatu masyarakat yang misalnya berpendidikan, berkarakter yang baik, penuh dengan Rasa berbagai macam persatuan. budaya, Ya, ya betul. Karena betul. kita itu kan terkenal dengan multicultural dan Yes. juga multicultural tapi yang sangat menghargai sesamanya. Jadi saya kira harapan kita sangat besar kepada generasi muda karena mereka ini pergerakannya jika kita melihat sekarang perkembangannya itu sangat masif dan itu sangat bisa mempengaruhi penanaman nilai cinta kepada tanah air seperti itu. Ya, betul sekali, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu atas bincang-bincang yang singkat ini. Ilmunya sangat bermanfaat. Perspektif Ibu nanti saya akan jadikan acuan dalam proses pengajaran di kampus. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.